Para anak muda bersembunyi di dalam lemari. Lalu dalam sekejap, secara ajaib mereka terjatuh ke dunia fantasi di dalam lemari. Peter dan Susan pun menyadari. Ternyata di dalam lemari rumah tua itu, benar-benar ada sebuah dunia nyata. Mereka meminta maaf pada Lucy. Dan menyadari Edmund telah yang berbohong. Saat Peter membagikan mantel bulu dari lemari untuk menghangatkan badan, dia sengaja memberikan mantel wanita padanya. Hal ini membuat Edmund semakin tidak suka pada kakaknya. Kemudian Lucy membawa mereka untuk mengunjungi teman faunnya. Namun ternyata rumahnya berantakan. Dan Peter menemukan surat penangkapan di dinding. Ternyata karena faun itu diam-diam membebaskan manusia, melanggar hukum Ratu Narnia. Dia ditangkap oleh penjaga Narnia. Informasi ini membuat mereka tahu manusia di dunia Narnia sepertinya adalah hal yang terlarang. Susan menyarankan untuk segera kembali. Tapi Lucy bersikeras ingin menyelamatkan teman faunnya. Saat mereka masih mendiskusikan strategi, tiba-tiba terdengar suara dari luar, membuat mereka semua tegang. Apakah penjaga Narnia sudah menemukan keberadaan mereka? Namun kemudian, seekor berang-berang coklat muncul. Mereka menghela napas lega. Berang-berang mengatakan sudah lama menunggu mereka. Lalu membawa keempat bersaudara itu ke pondoknya di hutan. Pasangan berang-berang menyiapkan makanan untuk mereka. Lalu dengan misterius memberitahu mereka, Aslan telah kembali. Dan sudah menunggu mereka berempat di meja batu yang sakral. Mereka kebingungan mendengar hal ini. Karena ini pertama kalinya mereka ke Narnia. Dari cerita Tuan Berang-Berang, sosok bernama Aslan itu bukan hanya pencipta Narnia. Dia adalah dewa yang dipuja oleh banyak rakyat. Dia memberikan kemampuan berbicara kepada makhluk-makhluk gaib. Dan di benua Narnia, ada sebuah ramalan yang tersebar selama ribuan tahun. Konon ketika Aslan kembali, akan ada 2 putra Adam dan 2 putri Hawa yang akan datang. Aslan juga akan mengumpulkan pasukan, dipimpin oleh 4 raja, untuk menggulingkan pemerintahan jahat penyihir putih dan membawa kedamaian abadi ke Narnia. Ini saatnya untuk mengangkat senjata. Seluruh dunia berkumpul untuk merespons. Peter dan yang lainnya mendengarkan dengan terkejut. Jelas sekali, isi ramalan ini mengacu pada mereka berempat bersaudara. Tapi Peter menolak misi mendadak ini. Sebagai anak tertua, dia telah berjanji pada ibunya untuk melindungi adik-adiknya. Tidak akan membiarkan mereka terpapar bahaya. Tapi ketika Peter berdiri, bersiap membawa keluarganya pulang, dia menemukan Edmund yang tadinya di belakang mereka telah menghilang. Sementara itu Edmund telah sendirian pergi ke istana penyihir putih. Di aula yang dingin, ada berbagai patung makhluk aneh. Perasaan antipatinya terhadap kakaknya Peter yang telah terakumulasi membuatnya percaya penyihir putih adalah orang yang benar-benar peduli padanya. Tapi penyihir putih yang tadinya lembut dan perhatian, ketika melihat hanya dia yang datang, kehilangan semua kesabarannya. Menunjukkan wujud aslinya dengan murka. Edmund yang ketakutan dalam keadaan darurat memberitahu tempat persembunyian keluarganya. Setelah Edmund dibawa pergi oleh si kurcaci, penyihir putih melepaskan kawanan serigala buas untuk menangkap Peter dan yang lainnya. Di sisi lain, atas bujukan Tuan Berang-Berang, Peter menyadari bahwa sekarang mereka sama sekali tidak mampu membawa Edmund kembali. Bagaimanapun mereka hanyalah 4 remaja tanpa senjata. Dan penyihir putih pasti sudah tahu tempat persembunyian mereka. Hal mendesak sekarang adalah mencari Aslan. Namun ketika mereka kembali ke pondok di hutan, saat sedang berkemas, kawanan serigala penyihir putih telah mengepung seluruh pondok kayu dan menggigiti dinding kayu dengan ganas. Serigala hampir menembus dinding. Untungnya pasangan berang-berang telah menyiapkan jalan rahasia. Mereka baru saja menghalangi jalan keluar ketika seekor rubah menghadang di belakang. Rubah menyuruh mereka bersembunyi di atas pohon. Kawanan serigala menerobos batu penghalang
Rubah mengorbankan dirinya terluka parah. Memberitahu arah yang salah pada kawanan serigala. Kemudian mereka duduk di dekat api unggun. Mereka baru tahu. Tuan Rubah sebenarnya adalah utusan Aslan. Tugasnya adalah mengumpulkan lebih banyak pasukan. Agar Peter dan yang lain bisa memimpin pasukan mengalahkan kejahatan. Dan Peter menyadari. Untuk menyelamatkan adiknya Edmund. Dia baru menyadari. Ratu yang tampak anggun dan dingin itu. Tidak sebaik penampilannya. Dan saat itu dia melihat. Seorang faun yang juga dikurung dalam penjara es. Tapi sebelum mereka sempat berbicara banyak. Pengawal penyihir putih membawa pergi sang faun. Sampai tiba di aula. Edmund baru menyadari. Faun yang telah berubah menjadi patung batu. Ternyata semua patung di istana adalah hasil sihir jahat penyihir putih. Penyihir putih menjadikan Edmund sebagai sandera. Mengendarai kereta salju mengejar Peter dan yang lain. Sementara itu, setelah perjalanan panjang semalaman, Peter dan yang lain tiba di sebuah danau yang membeku. Tapi yang berkaki 2 tak bisa lolos dari yang berkaki 4. Kawanan serigala telah mengejar dari belakang. Mereka segera bersembunyi di bawah bukit kecil. Tuan Beaver untuk mengalihkan kawanan serigala. Keluar tanpa mempedulikan bahaya. Tapi kemudian, membawa yang lain keluar. Baru menyadari pengejar di belakang bukan kawanan serigala. Tapi Sinterklas dengan kereta rusanya. Ternyata kedatangan Peter dan kembalinya Aslan telah melemahkan sihir jahat penyihir putih. Es mulai mencair. Musim semi yang menghilang 100 tahun akan segera tiba. Membuat Sinterklas yang telah diasingkan selama 100 tahun dapat kembali menginjakan kaki di tanah Narnia. Dan dia membawa hadiah Natal untuk mereka. Yaitu setangkai bunga api yang bisa menyembuhkan luka apapun. Dan busur panah serta trompet ajaib untuk perlindungan diri. Serta perisai untuk melindungi keluarga dan pedang raja untuk melawan kejahatan. Dan hadiah yang mereka bertiga dapatkan. Berarti mereka memiliki modal untuk melawan kejahatan. Setelah berpamitan dengan Sinterklas, jalan yang mereka lalui terhalang oleh gletser yang mulai mencair. Mereka terpaksa mengambil risiko menyeberangi sungai es. Dan dengan penguasa jahat di antara mereka saling bertengkar. Semua ini seperti sebuah peperangan. Dan semua ini seperti sebuah peperangan. Mereka terpaksa mengambil risiko menyeberangi sungai es. Tapi es mencair lebih cepat dari yang diperkirakan. Dan yang lebih buruk lagi, kawanan serigala jahat di belakang mengikuti bau mereka. Mengepung mereka dari depan dan belakang di atas es. Tuan Beaver diterkam oleh serigala ke tanah. Es di bawah kaki mereka juga seperti akan pecah kapan saja. Pemimpin serigala mengancam Peter jika membuang pedangnya. Ratu tidak akan menyakiti dia dan keluarganya. Di saat genting, Peter akhirnya membuat keputusan. Dia mengangkat pedang dengan kedua tangan. Lalu menusuk sekuat tenaga. Detik berikutnya, gletser di belakang langsung retak.